Halo teman-teman, pernah dengar istilah tes kemampuan akademik atau TKA SMP? Tenang, di video ini kita bakal bahas TKA dengan santai, mulai dari apa itu TKA, siapa pesertanya, sampai contoh soalnya. Jadi, simak sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya TKA itu? TKA adalah singkatan dari tes kemampuan akademik. Sederhananya, TKA itu tes untuk melihat sejauh mana pemahaman pelajaran kalian di sekolah. Dan yang penting, TKA bukan tes hafalan, tapi tes yang mengukur cara berpikir dan memahami soal. Nah, siapa saja yang ikut TKA SMP? Yang pasti, siswa kelas 9 SMP atau MTS. Selain itu, TKA juga bisa diikuti oleh siswa paket B kesetaraan dan jalur pendidikan lainnya. Artinya, kesempatan ikut TKA ini terbuka luas. Tapi perlu diingat ya, TKA tidak berlaku bagi murid berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Sekarang kita bahas tujuannya. Kenapa sih TKA ini diadakan? Jawabannya simpel. Untuk mengetahui capaian akademik siswa secara adil dan terstandar. Selain itu, TKA juga bisa digunakan sebagai bahan seleksi akademik dan untuk menjamin kesetaraan hasil belajar. Intinya, TKA dibuat supaya kualitas pendidikan kita semakin baik. Supaya TKA berjalan dengan baik, ada 3 prinsip utama yang harus dijaga. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kerahasiaan. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Artinya, TKA harus dikerjakan dengan jujur, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak ada kecurangan ya. Lalu, mata pelajaran apa sih yang diuji? Untuk SMP ada 2 mata pelajaran utama. Yang pertama, Bahasa Indonesia. Yang kedua, Matematika. Fokusnya bukan soal sulit, tapi soal yang menguji pemahaman membaca, berhitung, dan bernalar. Soal TKA itu seperti apa sih? Pertama, soalnya berbasis pemahaman, bukan hafalan. Kedua, soalnya kontekstual, artinya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, soalnya mengukur logika dan penalaran. Jadi, kalau kalian paham konsep, insya Allah bisa mengerjakan. Sekarang, kita lihat contoh soal ya. Misalnya, harga setengah kilogram cabai rawit adalah Rp35.000. Kalau ibu membeli cabai rawit sebanyak 2,5 kilogram, berapa total harga yang harus dibayar? Soal seperti ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya mengukur banyak kemampuan, mulai dari numerasi, perbandingan, operasi hitung, sampai logika berpikir. Nah, inilah contoh soal khas TKA. Lalu, bagaimana dengan hasil TKA? Hasil TKA akan ditampilkan dalam bentuk nilai dan kategori capaian, dan setiap peserta yang mengikuti TKA berhak mendapatkan sertifikat hasil TKA yang diterbitkan oleh kementerian. Sertifikat ini penting, jadi simpan baik-baik ya. Terus, manfaatnya apa sih? Hasil TKA SMP bisa digunakan untuk seleksi masuk SMA atau SMK jalur prestasi. Selain itu, hasil TKA juga menjadi bahan evaluasi pembelajaran dan penyetaraan pendidikan nonformal maupun informal. Jadi, TKA ini jelas ada manfaatnya. Nah, yang paling penting, ingat ya teman-teman, TKA bukan untuk ditakuti. TKA bukan penentu masa depan, dan TKA adalah sarana belajar dan evaluasi. Yang penting, kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang tes kemampuan akademik SMP.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses menghadapi TKA. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.